Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyambung pembahasan terkait dengan tafsir surah Al-Fatihah dari kitabnya Imam Al-Baydawi, yaitu Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Kitab Imam Al-Baydawi ini adalah kitab yang bisa dikatakan sebagai salah satu kitab induk bagi kitab-kitab tafsir lainnya. Beliau bahkan banyak para mufassir yang mengambil dari kitab ini untuk kemudian menulis kitab-kitab tafsir lainnya. Di Nusantara sendiri itu ada salah satu kitab tafsir berbahasa Melayu yang disebut sebagai kitab tafsir pertama yang ditulis di Nusantara, yang lengkap 30 juz berbahasa Arab Melayu, ditulis pada abad 17 Masehi. Nama kitabnya Tarjumanul Mustafid, nama kitabnya. Saya tadi download PDF-nya, saya baca, menarik juga. Memang disebutkan oleh penulis kitab tersebut bahwa maknanya sebagian diambil dari kitabnya tafsir Imam Al-Baydawi ini. Penulisnya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau menulis tersebut saat jadi mufti Aceh, dan itu bukan satu-satunya tafsir pertama sekali yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu, lengkap 30 juz, dan sudah dicetak beberapa kali karena banyak dipakai selain di Indonesia juga di Malaysia, di Singapura, dan di tempat-tempat lain. Semuanya itu kembali ke kitab ini, tafsir Al-Baydawi ini. Jadi kita sekarang belajar kitab induk dari kitab tertua dari kitab tafsir yang ada di Nusantara. Jadi ini kita belajar kitab induknya. Baik. Tetapi memang tafsir Imam Al-Baydawi ini tidak panjang. Beliau menjelaskannya singkat supaya sampai kepada maksud yang diinginkan. Ya, tidak terlalu panjang perdebatannya. Yang ada di kalangan para ulama itu tidak banyak beliau kutip di sini, hanya beberapa saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal ba'u, dan huruf ba yang dimaksud di sini adalah huruf ba yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim pada awal kata. Saya kalau nggak salah ingat itu minggu kemarin tuh mengatakan Al-Quran kembali ke Al-Fatihah, Al-Fatihah kembali kepada Bismillah, Bismillah kembali kepada huruf ba itu, karena penting huruf ba itu. Kenapa penting huruf ba ini di sini? Harus diingat. Wal ba'u, dan huruf ba muta'alliqatun bimahdhufin, berhubungan dengan yang dihapus atau yang tidak ditulis. Wal ba'u muta'alliqatun, baris kedua sebelah kiri baris kedua. Wal ba'u muta'alliqatun, dan huruf ba itu berhubungan bimahdhufin, dengan yang dihapus. Taqdiruhu, yang seharusnya tertulis Bismillahi aqra'u, dengan nama Allah aku membaca. Jadi ketika kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu seakan-akan kita sebutkan Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Nah, begitu kira-kira. Di dalam bahasa Arab, hal-hal yang mahdhuf seperti ini banyak sekali. Mana itunya? Oh ya, itu dia. Tersembunyi dengan rapi. Nah, misalkan ya, ini misalkan contohnya, kita kan ngaji fikih ya sebelumnya ya. Kita baca kitabus sholati. Kalau pakai bahasa Indonesia kita terjemahkan kitab sholat. Ya kan?
Tapi coba bayangkan, ketika ada orang bilang kitab sholat, itu kalimatnya sempurna atau tidak? Nggak sempurna kan? Kitab sholat kan nggak sempurna kan? Orang kan bertanya, kenapa ada yang kitab sholat? Sama seperti saya katakan, masjid yang berwarna kuning itu, udah diam saya. Dipahami nggak? Makanya itu disebut dengan kalimat yang belum memberi faedah karena belum sempurna. Sebenarnya ini kalimatnya sudah sempurna. Karena kalimat ini, kalau kita lihat dari istilah ilmu nahwu, ini kitab disebut dengan mudhaf. Shalah mudhafun ilaih. Mudhaf artinya yang disandarkan. Sedangkan mudhafun ilaih ini penyandarannya, kalimat yang disandarkan. Gabungan dari mudhaf ilaih ini disebut dengan idhofah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, idhofah ini kata majmu'. Kolam renang. Itu kan kata majmu' kan? Kitab salat, itu kata majmu' itu. Tapi itu bukan kalimat yang sempurna. Tetapi dalam bahasa Arab, setiap kata begini itu sebenarnya sudah kata sempurna karena ada yang mahdzuf, ada yang dihilangkan. Yang dihilangkan itu di sini, tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Tanpa ditulis pun orang paham. Bagi yang sudah belajar ilmu nahwu, makanya tidak ditulis. Apa yang mahdzuf atau yang dihapus di sini? Takdiruhu, yang seharusnya tertulis hadza. Ini adalah kitab salat. Sempurna kan maknanya? Ini jadi mubtada. Mubtada itu kata benda yang terletak pada awal kalimat. Sedangkan ini jadi khabarnya, khabar mubtada. Khabar mubtada itu adalah berita yang disampaikan untuk memperjelas posisi kata yang awal. Susu khabar, mubtada khabar. Nah, ini udah jelas tuh dari ilmu nahwu, sekarang sudah ketemu. Begitu juga dengan bismillah. Orang bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang kan bertanya kan, kenapa? Ada apa? Ya kan? Seakan-akan seperti belum ada arah nih, mau ngapain. Makanya ada takdir. Sebenarnya sudah sempurna bismillahirrahmanirrahim itu. Tak ada kalimat yang dimahdzuf, yang dihapus. Apa kalimat dihapusnya? Aqra. Nah, sekarang sebelum kita baca dulu ya, biar kalian nggak bingung. Kita tulis bismillahnya dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang terlihat dengan kata aqra ya. Kalau imam siapa namanya Al-Baydawi itu meletakkannya kan di belakang di sini. Betul ya? Aqra'u. Kenapa diletakkan di belakang bukan di depan? Harusnya kan di sini diletakkannya kan? Aqra'u. Betul ya? Saya membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kan begitu kan? Redaksi bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Tapi Al-Baydawi meletakkannya di belakang. Sebelum nyampe dulu saya jawab kenapa. Ada juga yang menyebutkannya dengan takdirnya bukan aqra, bukan membaca, tapi abda. Aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ada dua case nih, ada dua masalah. Satu, manakah yang lebih tepat digunakan? Kata aqra apa kata abda? Kata membaca apa kata memulai? Karena ini dua-duanya ada dalam kitab tafsir. Kalian belajar kitab tafsir itu akan ketemu nih. Makanya nanti kalau misalkan ngaji dilihat di YouTube misalkan, ada ustadz atau kiai yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, itu takdirnya adalah abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada tuh. Tapi pertanyaannya sekarang, menurut perspektif Imam Baydawi, nanti kita akan ketemu tuh, mana yang lebih cocok digunakan aqra apa atau abda. Itu satu. Yang kedua, diletakkannya di depan apa di belakang? Cocoknya.
Jangan dipahami dengan bahasa Indonesia. Kita kan nggak bisa mengatakan dengan nama Allah aku memulai, kan bahasa Indonesia kan nggak seperti itu. Walaupun itu mungkin dikatakan, tapi yang benar kan aku memulai dengan nama Allah, kan begitu kan? Bukan dengan Allah aku memulai, kan? Tapi bahasa Arab itu bisa dua-duanya benar. Nah, jadi mau digunakan di depan apa digunakan di belakang? Kalimat predikatnya itu, subjek dan predikatnya itu. Hujan ya, Rahman Rahim, baru mau dibahas. Ya, jadi kembali ke pertanyaan, manakah yang lebih cocok digunakan, aqra apa atau abda? Kemudian di antara dua hal ini digunakannya di depan apa di belakang? Bisa dipahami ya? Untuk kita mau menilai takdirnya itu yang tidak tertulis itu. Tadi Imam Al-Baydawi mengatakan bahwa takdirnya bukan abda. Bukan abda kan? Menurut Imam Al-Baydawi bukan abda tapi aqra. Bukan memulai tapi aku membaca. Bukan aku memulai tapi aku membaca. Nah, kita baca lagi untuk memperjelas pertanyaan-pertanyaan itu. Li'annalladzi, karena yang yatluhu, yang dibaca olehnya, makru, dapat terbaca. Jadi sesuatu yang dapat terbaca itu disebut dengan yatluhu. Makanya ada di dalam kajian hadis itu, dalam kajian fikih itu ada penyebutan begini, wahyu yang matlu dan ghair matlu. Wahyu yang dapat dibaca dan wahyu yang tidak dapat dibaca. Wahyu yang dibaca itu Al-Quran. Wahyu yang tidak dapat dibaca itu hadis. Hadis itu tidak dapat dibaca. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Al-Quran dapat dibaca? Kan hadis kan bisa juga dibaca, itu ada kitabnya itu. Tapi kenapa disebut tidak terbaca? Yang dimaksud dengan al-wahyul matlu yang dapat terbaca Al-Quran itu karena itu posisinya bukan di kita, di Rasulullahnya. Jadi Rasulullah itu bisa membaca karena memang diwahyukan lafadznya. Kan lafaz Al-Quran diwahyukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Gitu kan? Jadi diwahyukan. Sedangkan as-sunnah itu tidak dibaca oleh Nabi karena disampaikan maknanya. Kan kalimatnya Nabi sendiri yang bikin. Jadi itu tidak terbaca oleh Nabi, tapi Nabi sendiri yang memahami maknanya lalu menyampaikan dengan bahasa beliau. Makanya disebut ghair matlu. Kata matlu itu tidak tertulis bagi Nabi saat itu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu walaupun Nabi tidak baca yang tertulis tapi disampaikan kalimatnya. Sehingga beliau ketika mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan diucapkan dulu oleh malaikat Jibril, lalu baru beliau ucapkan. Makanya beda Al-Quran dengan Sunnah. Al-Quran itu makna dengan kalimatnya sama-sama wahyu, artinya sama-sama diturunkan oleh Allah. Sedangkan Sunnah itu maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara memahaminya. Nah, kenapa sekarang takdir pada bismillah itu kata yang digunakan adalah aqra? Karena bismillah itu dapat dibaca. Nah, sesuatu yang dibaca, yang dapat dibaca tentu kemudian menggunakan kata aqra. Nah, itu satu. Wa kadzalika, dan begitu juga yudmiru kullu fa'ilin, disembunyikan setiap pelaku. Nah, di sini pelaku kan disembunyikan kan? Yang bismillahirrahmanirrahim itu Allah apa kita? Kita lah. Allah apa kita? Kita. Allah mah nggak perlu bilang dengan nama Allah. Allah mengatakan dengan nama Allah untuk kita, untuk memberitahukan ke kita. Kata kalam bismillahirrahmanirrahim itu disampaikan oleh Allah untuk diperintahkan, diucapkan oleh kita. Seperti Allah mengajarkan kita astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Itu kan pengajaran Allah ke kita. Tapi Allahnya istighfar nggak untuk dirinya, kepadanya? Ya enggak. Nah, begitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu yang tertulis, yang dibaca oleh siapa? Kita. Ingat ya. Makanya kita itu di dalam bismillah itu disembunyikan. Kan nggak ada kita di situ. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, nggak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, aku membaca dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Akunya kan tidak ada di situ. Aku kan pelaku. Yudmir kulla fa'il. Setiap pelaku itu disembunyikan. Ma yaj'alut tasmiyata, yang menjadikan bismillah itu mabda'an lahu, sebagai awal permulaan untuk dirinya.
Kenapa disembunyikan akunya? Supaya Allah itu yang jadi permulaan, bukan dia yang jadi permulaan. Nah, singkatnya begini. Kalau kita lihat di surah Al-Fatihah juga ayat ke 5. Iyyaka na'budu. Sebenarnya kalimatnya boleh tuh, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah semata-mata kepadamu dan kami mohon pertolongan semata-mata kepadamu. Tapi Allah tidak menggunakan redaksi yang boleh itu. Allah menggunakan redaksi yang lebih baik dari itu. Apa redaksi yang lebih baik? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena yang didahulukan itu Allahnya dulu, bukan kitanya. Iyyaka kan Allah dulu kan? Hanya kepada semata-mata kepadamu, na'budu, kami menyembah. Nah, gitu loh. Nah, itu sebabnya kenapa ketika disembunyikan siapa pelaku dari bacaan bismillah itu untuk menunjukkan bahwa nama Allah itu adalah permulaan bagi setiap orang yang ingin melakukan apapun. Jadi nama Allah, bukan dianya tapi Allahnya, nama Allahnya. Wadzalika aula, yang demikian itu lebih utama min ayyudmila abda'u, daripada disembunyikan kata abda'u. Dalam bahasa yang lain penggunaan kata aqra'u itu lebih utama daripada menggunakan kata abda'u. Membaca itu lebih utama daripada kata aku memulai. Aku membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan takdirnya tadi itu kan. Itu lebih utama daripada kita mengatakan aku memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'adami, dengan sebab tidak adanya ma yutabiqahu, apa yang mempunyai kesesuaian dengannya, wa yadullu alaihi, dan yang menunjukinya. Maksudnya apa? Lah sekarang pertanyaannya begini, saya misalkan minum air, ya kan? Saya katakan bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai minum air apa saya membaca bismillah? Kalau dikatakan membaca bismillah, jelas itu saya baca. Karena kita nggak mungkin bismillah itu diniatkan di dalam hati, karena memang disuruh baca. Bil lisan wal qalb, dengan hati dan lidah. Membaca kan? Kalau di takdirnya dikatakan abda'u, saya memulai minum air dengan bismillah. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu memulainya? Jawabannya dengan membaca, kembali kepada kata aqra'u. Jadi kata memulai di situ belum dipahami secara spesifik, secara khusus. Karena ketika bagaimana Anda memulai bismillahirrahmanirrahim untuk minum air, orang akan menjawab kalau di tengah dengan cara membacanya, berarti kembali kepada kata aqra'u. Itu sebabnya kemudian Imam Al-Baydawi mengatakan menggunakan kata abda'u lebih utama, menggunakan kata aqra'u lebih utama daripada menggunakan kata abda'u. Aku membaca bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu maksudnya aku membaca bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan perbuatan tertentu, untuk memulai melakukan perbuatan tertentu. Itu lebih utama daripada dipahami aku memulai perbuatan tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lebih utama? Karena kalau ditanya bagaimana kamu memulai perbuatan dengan bismillah, maka jawabannya adalah dengan membaca kembali kepada makna yang pertama. Sehingga kata aqra'u itu lebih tepat daripada kata abda'u. Aku membaca lebih utama takdirnya daripada ku memulai. Jadi takdir atau kata yang tidak tertulis untuk membentuk bismillah itu jadi makna yang sangat lengkap untuk disempurnakan, itu yang paling utama menurut Imam Al-Baydawi adalah aqra'u. Tapi kalau ada yang bilang katakan ada abda'u, memang ada pendapatnya di dalam tafsir. Au ibtidai, atau menggunakan kata ibtidai. Ibtidai itu adalah permulaan yang aku lakukan. Li ziyadati, dengan adanya tambahan, idmarin fihi, kata ganti di dalamnya. Kata ganti itu kan, kata ganti itu artinya kata yang disembunyikan, kan begitu. Dia itu siapa, kan disembunyikan itu. Jadi dhamir, kata ganti itu artinya kata yang menunjukkan kepada orang yang disembunyikan, tidak disebutkan. Nah, begitu. Karena ketika dikatakan
ibtidai itu ada tambahan dhamir. Mana tambahan dhamirnya? I. Ya itu. Ya mutakallim kalau dalam ilmu saraf dan nahwu. Nah, apa itu Ustaz ya mutakallim itu? Nah, ini saya bilangnya kalau belajar tafsir bahasa Arab itu penting. Kalau bahasa Arab tidak tahu, maka tidak mungkin bisa menerjemahkan Al-Qur'an. Makanya jangan belajar tafsir sama orang nggak bisa bahasa Arab. Atau dalam bahasa yang lain sederhana saya jelaskan. Saya ambil bahasa yang paling sederhana biar kalian nggak bingung. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan selain kata ini yang dipilih ya, aqra, ya kan? Boleh. Ada juga pendapat mengatakan abda'u. Ada juga pendapat yang mengatakan ibtidai. Ibtidai artinya permulaan yang aku lakukan dengan nama Allah yang di mana tambahannya ada dua, karena ibtidai ini kan menunjukkan abda'u ibtidai, ada dua tuh kan. Alif pada abda'u itu dhamir menunjukkan saya, ya ini ya sukun ini ya mutakallim ini juga menunjukkan kepada saya, kan ada dua kata ganti itu tambahannya. Nah, intinya yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Baydawi menggunakan kata aqra, saya membaca lebih utama daripada menggunakan kata abda'u, saya memulai. Nah, bisa dipahami ya? Itu inti dari cerita malam ini, dari bab ini. Sehingga kalau kalian ditanya kenapa begitu, nah sudah tahu. Kalau ditanya kenapa begitu, kenapa kata aku membaca Bismillahirrahmanirrahim lebih utama daripada aku memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa lebih utama? Jawabannya adalah karena dengan kata memulai bisa ditanyakan, bagaimana cara kamu memulai perbuatan dengan Bismillah? Jawabannya adalah dengan membaca kembali kepada makna aqra'u. Ujung-ujungnya ke sana juga bermuara. Itu sebabnya beliau mengatakan lebih utama menggunakan kata aqra'u. Wa taqdimul ma'muli hahuna, mendahulukan objek di sini, objek ma'mul itu objek perbuatan. Allah itu kan di situ jadi objek perbuatan kan, karena kita bekerja itu dengan nama Allah kan. Seperti kita misalkan memohon kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Allah itu di situ kan jadi objek perbuatan itu, tempat kita memohon kan. Nah, mendahulukan maksud objek perbuatan, kenapa nama Allahnya didahulukan? Karena beliau mengatakan aqra-nya ditulis di belakang, bukan di depan. Kalau di depan kan berarti sayanya yang lebih duluan. Aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Berarti yang duluan siapa? Saya. Tapi kalau diletakkan di belakang, bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca. Jadi yang didahulukan siapa? Allahnya. Betul ya? Wa taqdimul ma'muli hahuna, mendahulukan yang menjadi objek perbuatan di sini, auqa itu lebih utama, lebih nyata, lebih tepat. Kata auqa dari kata waqi', nyata. Maksud nyata di sini lebih bersesuaian dengan kondisi, keadaan, kenyataan. Auqa. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat 41, bismillahi majreha wa mursaha. Tidak disebutkan ajri bismillahi. Harusnya kan kalau kita naik motor kan kita bacanya apa? Aku naik motor dengan nama Allah, kan gitu kan? Ajri bismillah. Tapi Allah nggak bilang begitu. Bismillahi majreha, dengan nama Allah aku mengarunginya. Nah, yang didahulukan saya dan perbuatannya atau Allahnya? Padahal Allah itu kan yang dikenai perbuatan, karena kita yang menggunakan nama Allah ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Tapi itu yang didahulukan. Sama halnya dengan firman Allah di surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'bud.
hanya kepadamu lah kami menyembah. Jadi yang didahulukan Allah apa kita? Bayangkan kalau kita baca na'budu iyyaka, yang dahulu siapa yang lebih duluan? Kita apa Allah? Kita. Tapi ketika disebut iyyaka na'budu, menunjukkan secara tersirat kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu lemah. Karena kita tidak ada apa-apanya dan kita lemah, maka kita butuh Allah untuk melakukan sesuatu. Makanya tidak boleh didahulukan kata aqra dari kata bismillah. Jadi yang paling tepat dari pertanyaan kita di awal tadi, nah ini jawabannya. Kalau ditanya bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya arahnya kemana? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertama jawabannya adalah digunakanlah kata aqra'u supaya jelas mana subjek, mana predikat, lengkap sudah sempurna maknanya. Tapi kenapa diletak di belakang? Karena berhubungan dengan nama Allah. Kalau nama yang lain boleh kita letakkan di depan, lebih utama. Tapi karena pakai nama Allah tidak boleh diletakkan di utama, diletakkan di belakang. Sehingga takdirnya dari bismillah, kalimat yang sempurnanya dari bismillah itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Nah, menurut Imam Al-Baydha, jadi kata aqra'u yang paling utama. Bukan aku memulai, tapi aku membaca. Kenapa? Karena ada juga ustadz yang menjelaskan aku memulai. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau memulai perbuatan dengan baca bismillah, bagaimana cara memulai perbuatan itu dengan bismillah? Jawabannya dengan membaca. Kembali juga kepada hal ini. Nah, sudah dipahami? Oke, sebelum lanjut dulu ada pertanyaan dalam masalah ini, jangan supaya bingung-bingung. Anda udah mulai berat kan? Nah, ini kalau belajar kemarin Imam Al-Alusi, insya Allah 4 kali lipat berat daripada ini. Iya. Iya. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu pensyariatannya itu dilakukan oleh Allah untuk setiap berhubungan dengan perbuatan apapun. Makanya coba lihat di dalam Al-Quran, bismillah itu ditulis di mana? Di awal surah. Ya kan? Tidak ditulis di tengah-tengah surah. Lah bagaimana dengan bismillah yang ada di surat An-Naml ayat 30? Saat itu kan di tengah-tengah surah. Iya, itu memang kalimatnya tengah surah, tetapi itu menjelaskan apa yang dilakukan Nabiullah Sulaiman. Karena Nabiullah Sulaiman menulis surat untuk Ratu Bilqis, untuk menyerukan Ratu Bilqis beriman kepada Allah. Wa innahu min Sulaiman, surat itu, seruan itu, panggilan untuk beriman kepada Allah itu datang min Sulaiman, dari Nabiullah Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya itu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi surat yang ditulis itu pun juga menggunakan nama Allah. Seruan itu pun juga digunakan dengan nama Allah oleh Nabiullah Sulaiman di awalnya. Cuma diletakkan di tengah surah bukan berarti itu menunjukkan bukan awal, tetap awal ketika dipahami secara konteks surat. Bisa dipahami ya? Nah, ada lagi pertanyaannya? Sebelum kita lanjut. Kalau ini belum jelas nanti berat lagi depannya. Belum lagi kita bahas tentang Allah nanti. Lebih berat lagi. Nah, ini sekarang masuk bab ism lebih berat lagi nih. Ada bismillah, ada ismun itu kan. Ini baru cerita rubah. Ini baru ba saja dulu. Nah, ini belum sampai ke yang lain. Baru huruf ba. Ini berhubungan dengan huruf ba. Dari huruf ba itu keluar aqra itu. Dari mana keluar aqra itu? Nah, ini baru cerita tentang huruf ba. Tadi muta'alliqun bimahdhufin. Tulis itu di kertas tuh. Nomor 1 makna huruf ba tuh, tulis 1 kurungin. Mana pertama? Pada wal ba'u muta'alliqatun, itu makna yang pertama. Makna ba di situ berhubungan dengan sesuatu yang dihilangkan. Dihilangkan itu karena sudah dipahami tanpa perlu ditulis. Apa yang dihilangkan itu? Aqra'u. Nah, udah paham. Ada lagi? Karena ada 2 kalau nggak bertanya, sudah paham atau memang tidak tahu yang ditanya. Yang nomor 1 insya Allah baik, yang nomor 2 berbahaya. Kita lanjut ya. Li'annahu ahammu.
karena dia itu lebih penting. Wa adallu 'alal ikhtisas, dan lebih menunjukkan kepada bukti secara khusus. Nah, kenapa didahulukan bismillah daripada kata aqra? Kenapa lebih penting? Ya jelaslah Allah lebih penting dari kita. Kenapa adallu 'alal ikhtisas? Karena pengkhususan kepada Allah lebih penting, karena ini menggunakan nama Allah. Nggak boleh kita khususkan kepada kita, yang dikhususkan itu kita apa Allah? Allah. Wa adkhalu fit ta'zimi, dan lebih masuk kepada masalah pengagungan. Nah, jadi ketika didahulukan Allah dari kita, maka pengagungannya lebih dapat, lebih ketemu daripada kita mendahulukan kita daripada Allah. Makanya tidak boleh baca na'budu iyyaka, walaupun secara makna benar. Na'budu iyyaka wa na'budu wa nasta'inu iyyaka, itu nggak boleh dibaca, haram. Kenapa? Karena tidak ada pentakdziman yang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Al-Qur'an tidak boleh dirubah. Itu alasannya tidak boleh dirubah-rubah. Tapi nanti ada yang boleh berbeda pendapat para ulama, seperti kata Maliki Yaumiddin apa Maliki Yaumiddin. Kan itu ada beda tuh kan? Kan itu merubah-rubah. Bukan, kalau itu diriwayatkan, ada riwayatnya jelas daripada Nabi yang dibenarkan oleh Nabi. Artinya yang dibenarkan oleh Nabi berarti sudah diberikan otoritas oleh Allah. Sedangkan iyyaka na'budu tidak boleh. Wa aufaqu lil wujud, dan lebih berkesesuaian lil wujud, terkait dengan keberadaan. Kan lebih sesuai kan? Wujud Allah lebih utama apa wujud kita lebih utama? Wujud Allah. Maka lebih sesuainya Bismillahirrahmanirrahim aqra'u, atau iyyaka na'budu, atau bismillahi majreha. Itu lebih utama daripada aqra'u bismillahirrahmanirrahim, atau na'budu iyyaka, atau ajri bismillahi. Bisa dipahami ya? Masih bingung? Masih bingung? Masih bingung? Di mana bingungnya? Paling lebih ke apa sih penempatan kata-kata yang disertakan, karena saya sendiri kan masih awam akan bahasa Arab ya. Kayak unik aja gitu kalau pas mendengarnya tuh kayak ini apa bedanya sebenarnya gitu sih. Oh iya, karena kita memahaminya pakai bahasa Indonesia kan. Saya membaca dengan nama Allah, apa bedanya dengan Allah saya membaca? Dengan nama Allah saya membaca. Dalam bahasa Arab itu beda, makanya saya jelaskan beda bahasa Arab. Kalau saya membaca dengan nama Allah, yang didahulukan siapa? Saya apa Allah? Dalam struktur kalimat. Saya membaca. Membaca dengan nama Allah. Saya kalau dalam Indonesia. Iya, kalau dengan nama Allah saya membaca, mana yang didahulukan? Allahnya kan, dengan nama Allahnya didahulukan. Nah, dalam konteks bahasa Arab, pendahuluan dengan nama Allah daripada saya membaca itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Satu, karena lebih penting. Karena Allah lebih penting dari kita. Ini nggak boleh diutamakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih secara pengkhususan kepada dalil yang nyata itu lebih terlihat. Mana contohnya? Kita ini hamba, kita ini khaliq apa makhluk? Makhluk. Allah mana yang lebih khusus dalam urusan kekuasaan, kebesaran, penciptaan semuanya? Khaliq apa makhluk? Khaliq dong, karena kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Maka mana yang lebih duluan harus didahulukan? Khaliq, jelas. Kemudian lebih masuk, lebih ketemu kalau dalam hubungannya dengan pengagungan. Kalau saya katakan saya membaca dengan nama Allah, saya mengagungkan Allah, kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab disebutkan dengan nama Allah saya membaca, itu pengagungannya lebih tinggi daripada yang pertama. Kenapa? Karena nama Allah disebut di awal daripada kita. Walaupun Allah jadi objek dari perbuatan. Ya kan, nama Allah kan jadi objek perbuatan itu.
tapi tetap lebih utama. Seperti kita mengatakan astagfirullah. Nah, kalau astagfirullah kenapa enggak Allah aku mohon ampun? Kenapa aku mohon ampun kepada Allah? Kenapa tidak didahulukan? Karena tidak berbentuk kalimat, satu kata. Ya. Kecuali saya mengatakan astaghfiru bismillahi, ya itu lebih utama, bismillahi astaghfiru, karena bismillah dengan nama Allah sudah membentuk kalimat. Sedangkan Allah kan kata. Aku mohon kepada ampun kepada Allah. Kalau di bahasa Indonesia kan ada kepada kan. Bahasa Arab nggak ada kata kepadanya. Astaghfiru, saya mohon ampun. Allah, saya mohon ampun Allah. Maksudnya saya mohon ampun kepada Allah. Satu kata kan Allahnya. Nah, itu nggak boleh dibolak-balik. Diletakkan sesuai dengan tempatnya. Tapi ini kan bentuknya kalimat. Bi satu, ismi satu, lah satu, Allah satu. Ada 3 tuh kan. Dibentuk jadi satu kalimat. Baik. Sudah kira-kira bisa dipahami sedikit? Asraf masih bingung juga? Hah? Masih mencerna. Masih mencerna. Iya, alhamdulillah kalau masih mencerna masih bagus. Karena memang belajar tafsir itu berat, karena memang berkaitan dengan bahasa Arab. Kita nggak bisa memahami Al-Quran itu dari perspektif bahasa Indonesia, nggak bisa. Salah nanti. Enggak, belajar tafsir pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai terjemahan dengan nama Allah ditafsirkan bismillahnya, kacau balau tuh. Nggak bisa. Ini baru huruf ba. Belum yang lainnya, baru huruf ba, kita baru tafsir huruf ba nih. Lanjut ya. Fa inna ismahu. Apa itu? Subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya namanya Allah Subhanahu wa taala muqaddamun, didahulukan alal qiraah, di saat dibaca. Ya kan didahulukan kan? Ya kan? Bismillahi aqra'u. Cuma aqra'unya tidak ditulis. Jangan nanti dibaca. Misalkan kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Alhamdulillah. Aqra'unya enggak dibaca, makanya disebut mahdhuf. Mahdhuf tuh enggak ditulis. Nggak perlu dibaca. Kenapa nggak ditulis nggak perlu dibaca? Karena sudah dipahami. Yang ditulis aqra'u itu apa yang kita pahami. Jadi ketika katakan Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah paham bahwa ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa saya artinya sedang membaca. Yang aqra'unya jangan dibaca. Itu makna. Jangan nanti tiba-tiba saya baru pulang dari Depok, ternyata baca bismillah bukan begitu. Bagaimana juga Bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Nah, itu salah. Aqra'u bukan dibaca. Itu pemahaman bahwa ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim berarti kita sedang membaca bismillah. Nah, bisa dipahami ya kira ya? Nah, udah mulai ketemu dikit-dikit ya. Jadi kalau ada yang bingung angkat tangan, jangan dibiarkan lama. Nanti kalau ke depan lebih parah lagi. Ketemu Allah, ketemu ism, lebih berat lagi. Banyak kelupaan nanti. Ketinggal di belakang. Kaifala, bagaimana tidak nama Allah itu lebih didahulukan dalam bacaan. Kan tadi sudah disebutkan alasan-alasannya kan. Wa qad ju'ila alatan laha min haitsu, telah dijadikan, apa yang dijadikan? Nama Allah itu telah dijadikan. Kan bismillah kan? Telah dijadikan nama Allah sebagai alat bagi tasmiyah, bagi bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah dijadikan sebagai alat, sarana. Sebagai apa? Min haitsu innal fi'la, dari sisi di mana sesuatu perbuatan la yatimmu, tidaklah sempurna, wala ya'taddu bihi syar'an, dan tidak pula dilakukan secara tinjauan syariat, malam yasdur bismihi, selama belum disandarkan kepada nama Allah. Itu. Jadi kenapa kemudian nama Allah menjadi penting? Karena itu alat, sarana. Karena nama Allah itu jadi sarana yang digunakan di mana suatu perbuatan itu tidak dilakukan dan tidak akan sempurna secara timbangan syariat kecuali disandarkan kepada Allah. Makanya wajib dikatakan setiap yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim dia memulai makna ibadah. Ini saya minum air, nggak baca bismillah, ibadah nggak? Nggak, walaupun tidak dosa. Karena air kan mubah kan? Tapi ibadah tidak. Saya minum nih, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah nggak? Jadi ibadah. Dia dapat pahala. Kalau saya minum aja langsung, contoh aja nih.
Udah haus padahal. Nggak baca bismillah, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena perbuatan itu tidak disandarkan kepada Allah secara timbangan syariah. Itu kenapa sebabnya nama Allah didahulukan daripada yang lainnya. Seperti kita mengatakan, nanti itu berlaku pada tafsir iyyaka na'budu. Kenapa iyyaka dulu, kenapa nggak na'budu dulu? Kan boleh kan mengatakan, saya menyembah semata-mata kepadamu ya Allah. Boleh nggak? Dengan semata-mata kepadamu kami menyembah. Boleh dua-dua kan? Tapi mana yang lebih utama? Yang mendahulukan Allah lebih utamakan. Supaya kenapa? Karena itu supaya kita paham makna bahwa nama Allah menjadi timbangan khusus dalam syariat. Apabila kita sandarkan perbuatan kepada nama Allah, dia bernilai ibadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap perbuatan, dzibalin lam yabda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka dia terputus. Kalau di dalam riwayatnya Abu Dawud itu fahuwa ajzam. Sama juga artinya. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, abtar, mandul atau putus. Atau dalam riwayatnya Ibnu Hibban, aqta, terputus. Tapi ada perdebatan. Kita sudah pernah jelaskan ini ya, bahwa banyak ulama yang mengatakan hadis ini sampai pada tingkatan pada tingkatan hasan. Ada juga yang menyebut sahih. Memang ada juga hadis di sini yang berdiri sendiri itu jadi lemah. Tetapi dengan banyaknya jalan periwatan dia menjadi hasan li ghairihi. Jadi ini bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Wa qila, itu makna yang pertama tadi. Makna ba yang pertama berhubungan dengan sesuatu yang dihapus atau yang tidak ditulis. Ketika disebut dihapus tidak ditulis, artinya juga tidak perlu dibaca, tapi kita cukup memahami. Yang terhapus atau yang tidak ditulis tadi itu cukup dipahami, jangan dibaca, jangan diucapkan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, ini makna ba yang kedua. Masih di ba, kita belum kemana-mana. Waqila, ada pendapat yang mengatakan, di dalam struktur bahasa Arab, para ulama kalau mengatakan waqila, menurut beliau itu pendapat yang lemah. Berarti menurut Imam Al-Baydawi, pendapat pertama tadi itu yang paling kuat. Pendapat ini juga ada disebutkan oleh para ulama tafsir, tapi menurut Imam Al-Baydawi ini pendapat yang lemah. Apa pendapatnya? Waqila, disebutkan al-ba'u, huruf ba tersebut lil musahabah. Musahabah itu fungsi huruf ba di dalam kaidah ilmu nahwu. Ini kan balik lagi ke ilmu nahwu lagi kan. Apa musahabah? Musahabah itu artinya kalau dikaitkan dengan perbuatan yang berhubungan atau yang berdekatan dengan perbuatan, bukan berhubungan, yang berdekatan dengan perbuatan. Makanya kenapa bismillah itu diucapkan ketika melakukan suatu perbuatan. Kenapa? Karena huruf ba itu lil musahabah. Dia berdekatan waktunya dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi bukan berhubungan dengan aqra'u tadi. Perbuatan apa aja yang kita lakukan. Jadi sifatnya lebih umum. Kalau tadi ini aqra'u lebih khusus, ya kan? Karena perbuatan kan bisa umum apa aja kan? Kalau aqra kan satu perbuatan tuh. Ini lebih umum. Wal makna, apa maknanya? Maknanya mutabarrikan bismillahi, mencari barakah dengan nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, aqra'u, aku membaca. Artinya bukan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang aku membaca maknanya, tapi dengan mendapatkan berkah nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada tambahan makna. Kenapa tambahan makna mencari berkah itu? Karena banyak itu berdekatan dengan perbuatan. Jadi ada pengharapan terhadap perbuatan tersebut supaya perbuatan tersebut dapat
berkah. Nah, jadi ada tambahan makna. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Kalau kita pakai makna yang kedua, maknanya ini pakai yang makna yang kedua, lil musahabah, maknanya menjadi dengan mengharapkan berkah nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca. Itu makna kedua. Kalau makna pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca. Nah, kalau secara makna kan berarti lebih tinggi yang nomor dua dong, ada berkahnya. Tidak disebutkan pada pendapat pertama, tidak mengurangi makna yang pendapat yang pertama, karena keumuman pada pendapat yang pertama itu bisa juga mencakupi barokah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Udah mulai Bagas, udah mulai botak nih. Lama botak kita nih. Wahada, dan ini ya, ini itu apa? Bismillah. Wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang setelahnya. Setelahnya itu Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya ila akhir surah, sampai akhir surat. Muqawwalun ala alsinatil ibadi, muqawwalun diucapkan ala atas alsinatil ibadi, lidah-lidah para hamba. Jadi dari bismillah sampai terakhir itu diucapkan oleh lidah-lidahnya para hamba, oleh kita. Arti lidah-lidah itu artinya dibaca kan? Bukan dilakukan, dibaca. Liya'lamu, agar hamba-hamba mengetahui kaifa yutabarraku bi ismihi, bagaimana cara mendapatkan berkah dengan nama Allah. Karena ini makna yang kedua. Nah, makna kedua ada muncul pengharapan barokah. Ya kan? Wa yuhmadu ala ni'amihi, dan Allah itu dipuji atas nikmat-nikmatnya. Yutabarraku biismihi, diminta berkah dengan namanya, dipuji atas nikmat-nikmatnya. Wa yus'alu an fadlihi, dan diminta untuk karunia-Nya, daripada karunia-Nya. Wa innama kussirat, adapun kenapa huruf ba itu, nah itu udah selesai itu. Udah selesai dulu dua makna. Sudah dua makna kan? Yang makna pertama berhubungan dengan sesuatu yang dihapus secara makna. Yang kedua fungsinya lil musahabah. Dari lil musahabah itu lahir kemudian adanya pengharapan keberkahan pada nama Allah. Sudah. Ada dua kan maknanya. Tapi yang pertama dari teksnya Imam Al-Baydawi itu lebih kuat dibanding yang kedua. Karena ketika kita mengatakan nama Allah kan bukan berkahnya saja yang kita harapkan, semua kan. Nah, tapi jangan kemudian dikatakan bahwa musahabah ini juga salah, karena dia juga mengandung salah satu makna yang dari pendapat yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa huruf ba dikasrah? Kenapa nggak dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa nggak Bismillah? Kenapa harus bis? Kenapa harakatnya kasrah? Itu pun dibahas dalam tafsir. Mau kita baca nih. Ini udah masuk bab ini sedikit. Kita baca sedikit aja ya. Nah, ini nggak berat-berat lah. Wa innama kussirat, adapun kenapa huruf ba itu dikasrahkan, wa min haqqil hurufil mufradah an mufradati an tuftaha. Padahal hakikatnya hak dari huruf yang sendiri, yang satu itu hurufnya diberi harakatnya fathah. Jadi seharusnya bukan bi, ba, a. Makanya kalau kita baca a, ba, ta, bukan i, bi, ti, bukan. Kita belajar huruf hijaiyah nih kan, alif, ba, ta. Lalu kita pakai baris kan, itu baris yang kita pakai apa? A. Seperti qiraahnya Iqra, a, ba, bukan ibi. Ibi itu datang setelah aba, karena yang paling berhak itu adalah huruf harakatnya adalah fathah. Seharusnya setiap huruf yang satu itu kalau dibaris-baris, yang paling berhak itu barisnya adalah Tapi kenapa banyak kasrah?
Kan begitu? Kata beliau, likhtisasiha, karena kekhususannya huruf ba tersebut, biluzumil harfiyati, dengan kepastian-kepastian yang ada pada huruf, wal jar, dan juga huruf jar. Artinya ada kondisi dari huruf-huruf tersebut yang memang memberikan harokat kasrah dan tidak boleh dirubah. Mabni namanya. Kalau dalam ilmu nahwu itu mabni, bukan mu'rab. Mabni itu dia tidak boleh dirubah, bentuknya udah begitu. Kenapa? Kalau huruf jar itu huruf yang membuat kata benda di depannya menjadi kasrah. Contoh, saya pergi ke pasar, ke itu dalam bahasa Arab disebut huruf jar. Kenapa ke nggak dipakai ku saja? Nah, misalkan gitu, kira-kira ini analogi bahasa Indonesia ya. Saya pergi ku pasar, jangan ke pasar, karena nggak bisa dirubah, memang harus ke. Jadi walaupun harokat bi itu secara individu, karena dia huruf satu-satunya, itu diberi, yang paling berhak diberi harokat fathah, tapi tetap tidak boleh, karena sudah dipahami dari sisi bahasa bahwa huruf jar dalam kelaziman huruf itu berharokat kasrah. Makna contoh lainnya, ana akulu bil yadi, saya makan dengan tangan. Nggak boleh dibaca ana akulu bal yadi, bul yadi, nggak boleh. Kenapa? Karena bi itu huruf jar. Huruf jar pada ba itu harokatnya kasrah. Jadi jawabannya kenapa dikasrahkan huruf ba-nya nggak diberi huruf fathah, karena kekhususannya dengan kondisi huruf jar. Huruf jar apa? Huruf yang membuat kata benda di depannya menjadi kasrah. Ini contoh nih saya kasih. Hah? Bukan, kata sambung itu dan. Ke itu apa bahasanya? Proposisi apa? Apa dalam istilah bahasa Indonesia? Kepada. Hah? Bukan imbuhan. Bukan imbuhan, di itu imbuhan kan? Akhiran kan. Ya, ini contohnya nih. Ini contohnya, saya pergi ke pasar, ya, saya duduk di atas kursi. Ini disebut huruf jar di dalam bahasa Arab. Ini contoh-contohnya ya. Ada kata min. Ini beberapa saja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti pusing nanti. Bi, ila, ala. Min itu artinya dari, bi dengan, ila kepada atau ke, ala di atas. Nanti ada lagi apa lagi? Ga, fi itu di atau di dalam. Contoh, ana akulu minal ruzzi wal lahmi. Nah, minar ruzzi wal lahmi. Saya makan bagiannya dari nasi dan daging. Gak boleh ditulis minar ruzu wal lahmu, gak boleh. Minar ruzza gak boleh. Kenapa? Karena ada huruf jar. Setiap ada huruf jar, kata benda setelahnya mesti kasroh. Nah ini kenapa kasroh? Karena ini kata sambung dan huruf ataf, maka menghukum sama. Saya makan nasi sama ikan dan nasi sama-sama saya makan, kan kondisinya sama, makanya sama-sama kasroh. Tapi kalau saya makan nasi, saya tinggalkan ikan, nah ikannya nggak boleh dikasrohkan karena dia tidak sama posisinya, kondisinya dengan nasi. Nah itu fungsi dari huruf jar. Huruf jar ini barisnya sudah ditentukan begini. Ini ila, nggak boleh saya baca ali. Nah, ini saya hapus barisnya. Kan tadi ada baris nih kan? Ini sekarang kita hapus barisnya. Bismillah itu kan sudah ditulis barisnya. Coba ketemu dengan Al-Quran yang nggak ada baris. Apa mau dibaca basmillah, busmillah? Nah, kan begitu. Nah, kenapa ditanya tadi kenapa dikasrohkan? Nah, ini kan nggak ada baris nih. Nah, ini nggak ada baris nih. Tetap bacanya min, bi, ala, ila. Ini nggak boleh dibaca man. Kalau dibaca man itu jadi kata tanya. Siapakah?
Dan itu bukan lagi huruf jar. Makanya nggak boleh dirubah. Kalau dirubah, berubah makna, berubah fungsi. Dia dari huruf jar. Nah, ini satu huruf nih. Ini bisa dibaca macam-macam nih. Saya tulis beberapa macam nih. Boleh dibaca min, huruf jar. Dibaca man, kata tanya. Boleh dibaca manna, fi'il madhi. Boleh dibaca manna, fi'il amr. Boleh dibaca munnun. Banyak betul, ini kata benda. Jadi tergantung cara baca. Salah baca, udah selesai hidup. Nah, jadi kenapa Syekh Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi mengatakan itu? Kenapa huruf ba dibaca kasrah? Karena kekhususannya dengan kelaziman huruf. Kelaziman huruf itu artinya bahwa ada huruf-huruf di dalam bahasa Arab itu yang dia memang harokatnya sudah ditetapkan, tidak boleh dirubah-rubah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini saya hapus dulu, nanti bingung lagi nih. Ini hanya sedikit saja. Ustadz, saya belum paham juga. Nggak perlu paham juga, nggak apa-apa. Nanti kita pahamkan kalau udah bahasa Arab. Yang penting pahami ini tadi. Aqra'u abdawi itu kan. Nah, itu yang jangan nggak paham. Kalau itu nggak paham, bahaya. Nah, kalau ini nggak paham dikit nggak apa-apa. Habibie masih nggak paham. Oh, orang pesantren pasti paham. Kama kusirat, sebagaimana dikasrahkannya juga lamul amri, huruf lam perintah, walamul idhafati, dan lam idhafah, dakhilah alal mudhar, yang kemudian masuk pada kata yang kelihatan, lil fasli bainahuma, untuk memisahkan antara keduanya, yaitu lam amr dengan lam idhafah, wa baina lamil ibtida, dengan lam ibtida. Ini contoh. Karena ini huruf lam. Ini contoh nih. Lam. Bagaimana saya baca nih? Mesti taruh di atas apa di bawah barisnya? Nih. Nih lam aja nih. Mau taruh baris apa nih? Salah tulis baris, salah maknanya. Beda tulis baris, beda fungsinya dan beda. Nah, kita lihat ya. Tadi disebut lam kan? Lam pertama kita baca dengan li. Terbagi jadi dua dalam teksnya Imam Baydawi. Nah, yang pertama lam al-amri, lam perintah. Yang kedua lam al-idhafah, lam yang menunjukkan kepada kata majmu. Nah, ini kata perintah, ini kata majmu. Mana contoh kata perintah? Aqulu lakum, aku berkata kepada kalian. Ya kan? Umsad dalam Al-Quran saja. Apa dalam Al-Quran? Al-Quran fali mana? Coba baca Al-Quran. Yang mudah-mudah. Ini lamul perintah nih. Ini contoh lamul perintah. Pakai kalimat aja ya. Kata perintah. Li tadhab. Ini contohnya. Ini harus sukun. Harus hendaklah kamu pergi. Kan ini perintah kan? Kalau saya buang lamnya, tadhab artinya kamu pergi. Karena ada lam jadi li tadhab. Hendaklah kamu ini perintah. Lal idhafah gimana? Contohnya. Itu kalimatnya tuh lil fasli bainahuma. Untuk memisahkan antara keduanya. Lil fasli itu lamnya lam idhafah. Ya, biasanya lam idhafah itu bisa didapatkan dari huruf jar. Lam jar itu kan.
nggak usah terlalu apa jar itu apa idhofah, santai saja. Yang kedua, lamul ibtida'. Lamul ibtida' itu lam yang ada permulaan, di permulaan. Misalnya, siapa di sini yang benar-benar belajar bahasa Arab? Habibie dulu pernah. Pak Iwan pernah? Seremeng, nggak pernah? Nggak pernah? Nggak pernah? Nah itu. Hah? Rusia. Apa itu? Bahasa Rusia nggak ada nahwu sarafnya. Lamul ibtida'. Lamul ibtida' itu seperti kita nyebut dalam Al-Qur'an itu ada laqad khalaqna laqad. Laqad. Laqad itu kan hurufnya di mana? Di atas kan? Lil idhofah lin naqli misalkan. Lin naqli. Ini kasrah, ini kok fathah. Ya kan? Yang harus dipahami, kenapa lam ini fathah? Karena memang itu sudah ketentuannya begitu, nggak boleh dirubah. Jadi bukan karena diakali pakai grammar. Kalau grammar itu kan ada misalkan eat ditambah biar jadi sedang, tambah ing kan, eating. I am eating. Itu kan perubahan yang didasarkan kepada grammar. Kalau ini bukan pada grammar, memang ketentuannya udah sama. Jadi grammar tidak bisa merubah baris ini. Itu maksudnya, dia sudah tetap. Apa tujuannya? Untuk menyebutkan huruf B pada bismillah itu sudah menjadi ketetapan. Karena pada huruf lam saja ternyata beda-beda. Meletakkan la dengan li. Kalau li bisa dia jadi lam amr, bisa jadi lam idhofah. Tapi kalau la dia pasti jadi lam ibtida', lam yang untuk digunakan untuk memulai perbuatan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad. Lam mul ibtida' ini biasanya fungsinya sebagai taukid, lam taukid itu. Lam penguat. Menguatkan makna. Bisa? Contoh saya katakan la anta. Saya katakan ini, anta ahsanu minhu, kamu lebih baik daripada dia. Saya pakai lamul ibtida', la anta ahsanu minhu, sungguh kamu lebih baik daripada dia. Jadi penguatan makna. Boleh nggak saya baca li anta? Boleh nggak dibaca li anta? Nggak boleh. Kenapa? Karena jika saya maksudkan lamul ibtida' tidak boleh li, harus la. Maka bi, ketika ditanya kenapa bacanya bi nggak bu ngamba? Karena memang sudah ketentuan pada huruf jar. Bahwa ba itu harokatnya adalah kasroh. Tapi walaupun nggak ngerti ini, yang inti sudah paham kan? Kenapa ba itu berharokat? Kenapa kasroh? Karena kan tadi kan kata jar. Apa itu jar itu? Jadi artinya dengan kalau ba itu ya, kenapa harokatnya kasrah? Karena mutlak harus Karena memang ketentuannya dia sudah barisnya adalah kasroh, nggak boleh diubah-ubah. Tapi kalau yang belum ada ketentuan kan bisa diubah kan? Mana contoh bisa diubah-ubah? Ya seperti yang terjadi pada kata kerja. Kata kerja itu kan berubah tuh. Bahasa Inggris itu ada 3 kan polanya kan? Verb 1, verb 2, verb 3 kan? Di bahasa Indonesia nggak ada perubahan, cuma ditambahkan kata yang lain untuk mempengaruhi. Kalau dalam bahasa Arab, kata kerja juga berubah. Contoh misalnya dahaba, ya kan? Kemudian dahaba itu ba itu jadi dhammah ketika ditambah waw di depannya, dahabu. Dengan dahabau nggak boleh kan? Nggak boleh kita ngomong dahabu. Jadi ada perubahan. Tapi pada huruf, kekhususan huruf itu harokatnya pasti. Ketentuan dari awalnya, dari sononya udah di sana. Jadi nggak bisa diubah. Jadi nggak boleh dibaca basmillah, busmillah. Tetap bismillah. Sudah sampai di sini sudah selesai huruf ba. Saya ulangi sedikit huruf ba. 1, dia punya 2 makna. Makna yang pertama, dia huruf ba itu berhubungan dengan kata yang tidak ditulis. Takdirnya apa? Atau yang kalau misalkan kita pahami secara tertulis apa? Ada kata akro. Tapi kata akro itu tidak boleh diletakkan di depan, tapi diletakkan di belakang. Karena nama Allah harus didahulukan.
Kalau ada yang mengatakan bahwa boleh juga digunakan kata abda'u yang artinya aku memulai, maka kata Imam Baydawi yang lebih cocok tetap kata aqra'u. Aku membaca. Secara logika sederhananya saya beri gambaran ke teman-teman di sini. Kenapa bukan abda'u? Karena kalau abda'u saya katakan saya memulai dengan baca bismillah. Bagaimana cara Anda memulainya dengan baca bismillah? Lalu kita jawab dengan membaca. Kembali lagi kepada makna yang pertama. Itu kenapa aku membaca lebih utama daripada aku memulai. Paham ya? Karena tidak mungkin memulai perbuatan dengan bismillah kalau tidak membaca bismillah. Jadi itu yang dimaksud oleh Imam Al-Baydawi, kata aqra lebih utama daripada kata abda. Kata aku membaca lebih utama daripada kata aku memulai. Tapi kata aku membaca ataupun aku memulai tersebut tidak boleh diucapkan. Jangan ketika kita baca surah Al-Fatihah misalkan lalu dibaca, atau kita minum air lalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim aqra'u, enggak perlu dibaca. Karena kata aqra'u itulah pemahaman yang ada di dalam zihin, di dalam pikiran kita, bahwa ketika kita ingin meminum air kita diharuskan membaca dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah makna aqra'unya. Saya membaca, bukan untuk dibaca kata aqra'unya itu. Makanya tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Kalau ditulis nanti dibaca. Ya kan? Kalau ditulis oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim aqra'u, kan kita baca itu. Makanya tidak ditulis, tapi pemahamannya ada di sana. Nah, dalam kaedah bahasa Arab. Nah, makna yang kedua daripada kemudian kata aqra'u itu tidak boleh mendahului kata Allah, harus diletakkan di belakang untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah itu lebih diutamakan daripada keagungan kita sebagai pelaku. Nah, itu yang harus dipahami. Makna yang kedua, ba itu berfungsi lil musahabah, yang melekat atau berdekatan dengan perbuatan yang kita lakukan. Dengan makna ketika kita melakukan suatu perbuatan kita harapkan mendapat berkahnya Allah. Nah, situ aja bedanya. Nah, situ saja bedanya. Sudah. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa huruf ba-nya harus berharakat kasrah? Kenapa nggak boleh difathahkan atau didhammahkan? Jawabannya karena dia merupakan huruf. Huruf di dalam bahasa Arab, harokatnya itu menurut kelazimannya itu sudah ditetapkan, tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah-rubah. Dia sifatnya tetap. Bi selamanya akan jadi bi, tidak akan mungkin jadi ba, tidak akan mungkin jadi bu. Kalau nanti dibaca ba atau dibaca bu, nanti mungkin bukan lagi bi dengan arti dengan. Seperti kata lam, la, li itu bisa artinya berbeda. La artinya kalau di laqad itu artinya sungguh, linaqli artinya untuk. Kan beda kan? Berasalnya. Jadi perubahan harokat itu bisa membedakan makna. Sedangkan bi itu sudah tetap tak bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata ketika saya jelaskan cepat ya. Padahal baca tadi lama ya. Ternyata dijelaskan. Atau jelaskan aja, usah dibaca. Tapi nggak ketemu, dalam-dalamnya nggak ketemu. Ada pertanyaan sebelum pindah ke Allah. Nah, udah jam 11 saja baru. Masa belajar tafsir huruf ba 1 jam? Mana ceritanya belajar tafsir huruf ba aja 1 jam? Ayo, ada pertanyaan? Hah? Kenapa? Satu huruf bukan bisa nambah ya? Oh enggak beruban dia. Hilang rambut iya. Kalau beruban enggak. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup dulu ya. Karena kalau kita baca ismun nih lebih 1,5 jam nih. Kalau kita berhenti di tengah jalan nanti sayang. Putus ilmunya. Ya. Konslet takutnya nanti. Ya. Jadi ini kita tunda minggu depan ya. Ada saat buka puasa bersama insyaallah. Minggu depan kita belajar tentang apa bismillah ismullah itu. Pertanyaannya begini nih, trailer dulu nih, biar keren. Ada trailernya kan. Bismillah itu nama itu, ini kan ba sin mim kan? Ya, asal kalimatnya itu begini. Bismillahi, dengan nama Allah. Maka tidak disebut
Dibuang ba kan jadi gimana bacanya? Smo. Nggak bisa dibaca kan? Ini dibuang ba. Ba ini kan tadi huruf jar. Ya kan dibuang. Gimana bacanya? Nggak bisa dibaca kan? Nah, ternyata sebelum sim itu ada alif. Ada alif. Ismun, isim. Nama. Ma ismuka, siapa namamu? Nah, tuh ismun. Ya kan? Pertanyaannya, alifnya kemana? Kok tiba-tiba ngilang? Apa malas dia duduk di situ? Atau alifnya dibunuh? Siapa yang bunuh? Siapa yang eksekusi alifnya sampai mati? Sampai nggak ada di sini. Kemana alifnya ini? Ayo, mau kemana? Kan? Mulai kacau kan otak kita kan? Waduh, ternyata panjang perjalanan Ustaz. Panjang. Dulu Ustaz belajarnya lebih ribet dari ini. Makanya dulu kosong di sini. Kalian belum kosong kan di sini? Ayo, udah ya. Jadi kalau ini trailernya. Kemudian ism itu nama. Nama itu artinya apa? Dari asal kata apa? Kenapa nggak langsung bilang dengan Allah? Kenapa harus pakai dengan nama Allah? Kenapa harus pakai nama, nggak langsung ke Allahnya? Kan Allahnya nama itu kan yang melekat dengan Allah, tapi bukan zat Allah. Kenapa nggak pakai zat Allah langsung? Kenapa harus pakai namanya? Iya kan? Masa ada orang mau, misalkan nih contoh nih, logika sederhana kita ingin menikah. Masa nikah sama nama orang? Menikah sama orangnya lah. Jangan nikah sama namanya. Betul kan? Betul nggak? Iya, yang kamu pikir kan? Kenapa pakai nama Allah? Kenapa nggak langsung pakai Allahnya? Nah, itu dijawab. Nah, di trailer itu. Itu trailer. Nah, kalau mau tahu, trailer kan biasanya kan berapa? 5 menit kan trailer itu kan? 5 menit kan trailernya. Nah, kalau mau tahu jawabannya ya minggu depan tayang insyaallah. Kalau tidak ada halangan ya. Saya kira itu saja untuk malam ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi sambil santai-santai saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Siapa tadi?